Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak kabar di pagi hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Ada yang merasa tidak enak badan? Tidak. Sehat semua? Sehat. Semangat semua? Semangat. Untuk mengawali kegiatan kelasnya dipimpin berdoa. Siap berdoa mulai. Terima kasih. Anak-anak, kita akan belajar tentang mesin cerdas dan tidak cerdas. Apa itu mesin cerdas? Apa itu mesin tidak cerdas? Ya, kita akan mempelajari pada pertemuan di pagi hari ini. Sebelum itu, Pak Guru minta semua untuk berdiri. Dua. Terima kasih, bisa duduk kembali anak-anak. Baik. Di sini ada pantun. Kelihatan semuanya? Kita dibaca bersama-sama. Jalan-jalan ke kota Paris. Terus? Cakep. Terima kasih. Pak Guru juga suka sama anak-anak. Siswa paling disiplin. Baik, untuk menambah semangat pembelajaran pada pagi hari ini, kita ice breaking dulu dengan menggunakan tepuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar semua? Disiapkan alat tulisnya. Nanti yang Pak Guru sampaikan sekiranya perlu dicatat silahkan. Ya. Anak-anak, Pak Guru mau tanya. Apakah ada alat mesin di rumah kalian? Ada tidak di rumah kalian yang tidak ada alat mesin? Semuanya ada ya? Ada alat atau mesin apa saja yang ada di rumah kalian? Apa? Oh, ada mesin cuci, kipas, kulkas, televisi, terus apa lagi? Ya? Sekarang termasuk alat atau mesin cerdas atau non cerdas mesin yang ada di rumah kalian. Sudah tahu belum? Belum. Kita akan cari tahu pada kegiatan pagi hari ini. Ya, ini. Definisi kecerdasan artifisial atau KA atau
disebut AI. Apa itu AI? AI yaitu adalah kecerdasan artifisial, adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia seperti belajar, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Itu pengertian dari kecerdasan artifisial atau AI. Apa tadi? Kemampuan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia seperti belajar, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Jangan dicatat biar tidak lupa nanti. Baik, apa tadi pengertian AI? Ya. Ini dia karakteristik utama dari AI. Karakteristik yang pertama yaitu kemampuan belajar. Jadi AI itu dapat mempelajari pola dari data, memperbaiki kinerja, dan meningkatkan akurasi seiring waktu melalui mesin learning. Terus karakter yang kedua, memproses data cepat. Karakter yang ketiga, mengambil keputusan otomatis. Karakter yang keempat, kemampuan beradaptasi. Ya. Misalnya anak-anak pernah membuka YouTube di rumah? Di YouTube itu nanti biasanya yang muncul itu yang sering anak-anak buka. Misalnya anak-anak sering membuka materi pelajaran kelas 5 dengan menggunakan YouTube, nanti secara otomatis alat itu akan beradaptasi, YouTube itu akan beradaptasi. Jadi pilihannya tentang pembelajaran di kelas 5 biasanya di kawannya. Itu. Terus yang kelima, kecerdasan mirip manusia. Apa iya tuh kecerdasan mirip manusia? Misalnya Pak Guru di sini menggunakan HP. Di HP ini ada Google Assist-nya. Biasanya kalau manusia dengan manusia kita berbicara, manusia bisa menjawab tidak? Itu kan kebiasaan manusia. Tapi di sini ternyata HP juga bisa diajak bicara seperti manusia. Pak Guru coba menggunakan Google Assist. Coba didengarkan ya. Halo, selamat pagi Google. Halo, selamat pagi Google. Halo, selamat pagi juga. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Padahal ini kan HP. Diucapkan halo bisa menjawab dan menawarkan bantuan layaknya manusia. Ini manusia tidak? Ini kecerdasan mirip manusia. Jadi AI itu dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, ya. Otonomi
Dan yang terakhir adalah berbasis data dan algoritma. Itu diantaranya ada 7 karakteristik AI. Lanjut. AI bekerja melalui 3 langkah utama. Yang pertama adalah input. Artinya menerima data. Contohnya suara, gambar, atau teks. Terus proses menganalisis data dengan algoritma dan aturan yang diprogram. Yang ketiga adalah output, memberikan hasil berupa jawaban, rekomendasi, atau aksi. Contoh sederhana, input kamu bertanya ke Google Assist yang baru saja kamu lakukan tadi, bertanya ke Google Assist inputnya. Halo, selamat pagi Google. Google-nya jawab tuh, ya. Karena itu Google-nya memproses, yaitu AI menganalisis data cuaca dari internet. Terus outputnya Google Assist menjawab, ya. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu tadi yang gitu, ya. Misalnya ditanyakan pertanyaannya tentang cuaca, halo Google, selamat pagi, bagaimana cuaca pagi hari ini? Kira-kira Google bisa menjawab tidak? Ya, itu. Jadi cara kerja Google itu melalui 3 proses: input, proses, dan output. Misalnya kita tidak menggunakan Google Assist. Di Google kita mengetik sesuatu, terus dikirim di Google, diproses Google, lalu Google menampilkan apa yang kita mau, yang kita ketik tadi. Nah, ini tadi Pak Guru kan tanya, di rumah punya mesin apa tidak? Sudah menjawab, ada yang punya kulkas, ada yang punya kipas, televisi, dan lain sebagainya, ya. Mesin tidak cerdas, ya. Ini pengertiannya. Mesin yang hanya menjalankan perintah tanpa bisa belajar atau beradaptasi. Contohnya ada kalkulator. Itu termasuk contoh mesin yang tidak cerdas. Remote TV, mesin cuci, itu juga tidak cerdas. Hanya bisa mencuci terus, ya. Tidak bisa instruksi yang lain. Bedanya dengan tadi contoh mesin cerdas, ya, yaitu dari Google Assist tadi, ya. Ini pengertian dari mesin tidak cerdas. Nah, sekarang mesin cerdas, mesin yang bisa belajar dan mengambil keputusan seperti manusia. Contoh chatbot smartphone dengan asisten virtual atau Google Assist tadi contohnya. Terus robot cerdas, jadi bisa mengenal wajah. Terus ada lagi, zaman semakin modern, ya. Ada mobil tanpa disetir, bisa berjalan sendiri hanya dengan mendengarkan perintah dari pemiliknya. Ayo, antarkan saya ke kota Semarang. Nanti berjalan sampai ke kota Semarang. Orang busuk ya, orang biasa kalau punya sensor, karena itu adalah mobil cerdas. Itu. Jadi itu tadi ada mesin cerdas, ada yang mesin yang tidak cerdas. Nah, sekarang kan kamu sudah bisa membedakan mesin cerdas itu yang bagaimana, contohnya apa saja. Mesin yang tidak cerdas itu apa saja, contohnya apa saja, ya. Ini perbedaannya. Mesin cerdas itu bisa belajar dari data, beradaptasi dengan perubahan. Contohnya smartphone, mobil otonom, seperti yang Pak Guru ceritakan tadi, mobil bisa berjalan sendiri, ya. Itu memang benar-benar canggih mobilnya, ya. Mungkin Abbas suatu ketika jadi orang kaya, super kaya, punya mobil otonom. Bisa jadi mobilnya hanya dipanggil,
ini ya. Nanti buka pintunya. Hebat bukan? Itu mobil otonom. Tapi mesin tidak cerdas hanya menjalankan perintah, tidak bisa beradaptasi. Contohnya kalkulator. Ya. 6 kali 4 ya. Itu contoh mesin tidak cerdas. Nah, sekarang coba dibuka Chromebook yang ada di meja kalian. Kita quiz. Ya, dibuka. Ya, sebentar. Kita dulu. Nah, ini juga sudah bisa masuk. Ya, langsung dimulai. Ya, ini kendalinya. Televisi dulu. Sudah sampai nomor berapa? Sudah 10? Sudah dikerjakan semua? Benar semua? Salah satu. Ini sudah selesai? Belum. Belum dikerjakan. Sudah dapat berapa? Oh, dapat 9. Mau lagi? Sudah semua? Mau tulis lagi? Senang? Coba diklik yang kedua, itu ada lagi. Jawabannya itu tuh open the box. Diklik open the box. Diklik. Nah, nanti akan muncul lagi. Nah, seperti kotak harta karun.
pertanyaannya. Ingat waktunya hanya 30 detik untuk mengerjakan. Iya benar. Lagi untuk selanjutnya. Baik? Sudah? Ya, sudah. Senang? Dapat nilai berapa tadi kelompok sini? 9. Kelompok sini? Sudah berapa kuis yang dikerjakan? Ya, di situ ada banyak kuis, ada 4 kuis. Ya. Senang pembelajaran hari ini? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kira-kira apa? Yang mau menjawab? Yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini? Yang mau menjawab? Ya, Najma, apa Mbak? Yo, perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Terus apa lagi? Selain perbedaan mesin cerdas dan non cerdas, apa lagi? Sekarang sudah bisa membedakan ya? Terus apa lagi? Pengertian dari kecerdasan artifisial. Sekarang kalau disuruh memilah-milah, sudah bisa ya? Mana yang termasuk contoh mesin non cerdas, mana yang termasuk contoh mesin cerdas. Baik, untuk hari ini cukup pembelajarannya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.